Hai guys, ketemu lagi di channel Ceritakan, tempatnya orang-orang berbagi cerita, terutama tentang struggle-struggle-nya mereka ya. Jadi harapannya di sini dengan channel ini memberikan sebuah contoh buat teman-teman bahwa ternyata banyak nih orang-orang mengalami struggle-struggle-nya, kemudian juga bisa berharap juga nanti ada ketemu solusi-solusinya seperti apa. Nah, kali ini saya akan ini bertemu dengan teman saya dengan nama Agnes. Hai, saya Agnes. Ini by the way ini cewek ya. Mantap, tampilannya memang garang nih. Ya, Agnes ini sosok yang saya kenal ini sudah sejak 1 tahunan ya, Agnes ya. Kita kenal di organisasi. 2 tahun lah. Ya, 2 tahunan di organisasi GCI Java, dan saya lihat nih, Agnes nih, punya profilnya tuh, ini orang kok keren banget ya. Maksudnya ini cewek tapi, tenang, udah kayak cowok gitu. Maksudnya semangatnya terus apa segala macam. Terus setelah saya gali-gali, dia punya cerita itu cukup menarik nih. Sampai terakhir ini prestasinya dia itu sampai sudah berpartner juga dengan grupnya Pak Hermanto Tanovo Cleo, dan juga terakhir juga jadi pembicara di Idea Cloud ya teman-teman. Jadi kalau tahu ini sosok yang luar biasa, dan kali ini saya berkesempatan mewawancarai Agnes ini untuk berbagi ceritanya. Nah, Nes, halo Nes. Halo Kodeki. Halo guys. Iya, Nes, bisa mungkin cerita-cerita dikit, Nes, apa sih yang sudah kamu lalui kan? Kamu kan juga mulainya juga dulu kan susah. Nah, itu sampai setahap sekarang ini apa aja yang sudah kamu lalui, mungkin bisa berbagi nih pada teman-teman. Iya, oke. Basically saya itu dari keluarga yang biasa saja, dan juga bukan dari keluarga yang kaya raya, sangat-sangat biasa. Sehingga dari kecil saya itu memang dibiasakan sama mami saya, ya. Mami saya itu sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan saya. Dan saya bisa jadi sampai pada hari ini mental saya semua terbentuk dari mami saya. Luar biasa support dan pengaruhnya. Lahir di Madura ya? Oh enggak, saya lahir di Surabaya. Oh, di Surabaya, oke. Tapi my childhood di Madura, Pamekasan. Oke. Jadi dari kecil memang saya terbiasa dididik keras, mandiri. Mungkin kerasnya seperti apa? Mungkin bisa dikasih contoh tuh. Iya, keras itu mami saya pun tega gitu, sampai saya kuliah tidak dikasih uang jajan. Yaitu tega gitu? Saya kalau dulu nggak ngerti ya, saya cuma dulu menganggapnya, orang tua saya ini pelit banget ya gitu. Tapi sekarang saya semakin dewasa, saya berpikir bahwa wah, kalau dulu mami saya nggak gituin saya, mungkin saya sekarang nggak bisa menghargai apa itu uang, satu. Kedua, mungkin saya nggak terbentuk menjadi mental seperti ini. Gini. Bagaimana saya harus meraih sebuah kesuksesan, bagaimana saya harus mendapat profit lebih banyak lagi, dan sebagainya. Gitu. Karena dari kecil saya terbiasa mau minta apa-apa tuh nggak gampang. Padahal sebenarnya mami bisa untuk antara bisa dan tidak bisa. Mami saya agak tertutup sih dalam hal keuangan keluarga gitu. Jadi selalu yang ditanamkan sama dia, kalau kamu mau nyari kesuksesan dalam hal materi, kamu harus cari sendiri. Mami hanya modalin kamu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jadi mami saya itu cuma support itu. Jadi apa yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan itu support nomor 1, luar biasa gitu. Sampai ke luar negeri pun dia support gitu. Pernah keluar negeri juga? Saya kuliah di luar, di Monash University, Melbourne ya. Tapi itu bukan karena mama saya kaya ya. Jadi dari keluarga besar saudara kandung mama saya, bisa dibilang mama saya ini yang status ekonominya paling rendah dibanding adik-adiknya. Karena dulu mami saya itu karena anak tertua, dia dari cerita mami saya ya, dia berjuang bagaimana adik-adiknya semua bisa lulus kuliah, lulus sekolah dengan baik. Jadi dia berkorban ndak kuliah supaya bisa bekerja, bantu orang tuanya membiayai 6 adiknya kayak gitu. Itu kamu kuliah sampai lulus itu?
Iya, ya di Melbourne. Melbourne. Iya, gitu. Dan jadi saya dari kecil itu banyak hal perjuangan-perjuangan anak-anak sampai saya kuliah dimulai dari saya masih TK aja ya. Kalau dari TK dulu saya rumah ke sekolah itu jalan kaki aja bisa. Kalau teman-teman langganan becak, bahkan ada yang sampai diantar sama sopirnya pakai mobil gitu ya. Saya harus jalan kaki sama Mbak, jalan kaki. Karena jalan kaki aja bisa. Berapa lama jalan kaki itu? Dekat lah, 7 menit. 7 menitan. Hujan pun ya jalan kaki ya, pakai jas hujan, pakai payung gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada kata alasan, aduh Mi, hujan, nggak sekolah, oh ya nggak bisa lah. Kalau itu sudah saklek ya, pakai jas hujan. Kemarin kan minta dibeliin jas hujan, pakai jas hujannya, pakai payungnya. Sampai dulu waktu TK itu berbagai jenis payung itu kayak punya gitu ya, sampai payung yang nempel di kepala. Karena mami saya tidak menerima alasan apapun untuk tidak sekolah. Pernah nggak kamu kayak melanggar sesuatu, nggak menuruti mamimu, terus diapain sama mamimu? Oh, mami saya sangat keras ya, sangat keras gitu. Bahkan mami saya itu, saya sebenarnya takut ya, lihat aja takut. Lihat aja saya ini segan sih lebih tepatnya gitu. Karena kalau takut kan saya akhirnya nggak bisa bercerita kan. Jadi benar-benar segan luar biasa sama mami saya. Dan les juga seperti itu ya. Mami saya berusaha ngelesin saya. Kadang kan anak pulang sekolah itu capek, pengen tidur gitu kan. Nggak bisa, nggak boleh telat. Bahkan sekolah minggu, setiap hari minggu itu kan habis gereja, itu ada sekolah minggu. Itu wah jangan pernah deh bolos. Itu sekolah minggu ya. Itu bisa, kalau ketahuan saya bolos sekolah minggu itu bisa disetrap. Disetrapnya gimana? Nggak boleh nonton TV. Terus kayak mainan saya itu bukan mainan kayak PlayStation atau apa ya. Jadi kayak main bola. Jadi bolanya nanti disembunyikan. Seperti itu sebagai hukuman kepada saya gitu, karena saya bolos sekolah minggu kayak gitu. Kadang kan minggu itu filmnya bagus-bagus ya. Doraemon, Shinchan. Banyak lah bagus-bagus. Jadi itu kayak dalam hati kadang jengkel gitu. Pengen nonton nggak bisa gara-gara sekolah minggu gitu. Jadi ya seperti itu didikan mami saya. Bahkan jajan pun dari saya masih TK, playgroup malah. Dari playgroup sampai saya kuliah, saya ini nggak pernah ada namanya orang tua membudgetkan untuk jajan. Nggak ada kok, sampai saya kuliah. Jadi maksudnya dikasih jajannya itu seberapa? Apa yang ada di rumah dibawa, gitu. Nggak tentu. Iya, kadang ya ada misalkan gorengan tempe ya gorengan tempe, ada snack di atas meja makan ya boleh dibawa, tapi nggak ada ngasih uang, itu nggak ada. Dari saya masih playgroup sampai saya kuliah tuh nggak ada. Jadi even waktu saya kuliah di luar pun tuh ya udah ini budget untuk bayar kuliah, that's it gitu. Nggak ada ini uang untuk jajan gitu, nggak ada. Itu dari SMP, dari TK, SD, lalu SMP saya sudah di luar kota, jadi saya sudah long distance dengan mami saya sengaja. Memang SMP di mana? saya di Waing, saya dikirim ke Waing. Iya, di Malang. Iya, itu saya juga karena kerasnya ya mami saya sama saya itu, kadang saya tuh agak terlalu kreatif ya, berontak sana, berontak sini gitu. Karena keras, kamu berontak. Iya, berontak. Berontaknya kayak gimana, Mas? Jadi kadang ya ikut teman-teman pergi yang nggak boleh sama mami saya, misalkan nonton bioskop kayak gitu kan. Kan saya rasanya pengen punya dunia sendiri akhirnya. Nah seperti itu. Terus tetap kamu berangkat. Tetap berangkat. Saya nggak punya uang kan padahal. Terus jadi akhirnya itu mami setelah kamu tetap berangkat, habis itu pulangnya diapain ya mama? Kan saya sudah nggak di satu kota. Okay. Ya saya udah nggak satu kota. Lalu SMA ini kan teman-teman ini kan lebih banyak kreatif lagi ya, lebih banyak fantasinya gitu. SMA juga di Malang. Ya, SMA juga di Malang. Jadi SMA di Malang. SMP di Malang, SMA di Malang. Dari orang tua kamu luapkan itu yang kebebasan kamu yang selama ini kamu nggak rasakan gitu. Iya. Jadi SMA pun, wah teman-teman ini udah mulai ada yang waktu itu uang jajannya 500.000, bahkan ada yang 1 juta gitu kan, karena mereka juga long distance kan. Saya ya enggak, mami saya bilang, kamu butuh apa? Sabun,
sabun cuci dan sebagainya. Ya dia nyiapinnya itu bukan uang Cuman keperluan. gitu. Ini untuk sebulan. hidup aja. Nggak ada ceritanya, mie habis. Loh, gimana pakainya kok nggak bener gitu. Kalau makan, Makan kan waktu itu juga saya sempat di asrama dan saya sempat tinggal di rumah paman saya. oke. Jadi ya Tempat bener-bener di rumah paman. bener-bener apa ya, bisa Nggak ada dibilang support untuk di provide uang jajan kamu sendiri. nggak ada. Dari saya masih TK sampai kuliah. Terus SMA karena fantasi teman-teman ini mulai banyak ya. Mulai waktu itu zamannya anak SMA sudah punya handphone. Wah, baru-baru handphone saya nggak punya, tapi itu saya pengen kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu kan. Nah, berontak saya itu seperti ini. Saya ini nggak suka terkekang atau tertekan dengan suatu keadaan yang membuat saya ini nggak happy. Itu saya akhirnya akan berontak. Jadi kebetulan saya SMA itu kuliahnya sekolahnya di Purwodadi ya. Sekolah lanjutan atas Purwodadi Advent, sekolah Advent. Dan di situ tuh ada kayak anak sekolah boleh ngambil side job, bersihin kelas, ngepel, nyiapin makanan buat anak asrama. Itu saya ambil semuanya. Bahkan saya bilang sama teman saya, kalau kamu nggak bisa, kamu panggil saya. Siapapun teman saya yang nggak bisa bekerja, saya rakepin semua. Bahkan kalau perlu itu kadang berdoa semoga si ini nggak. Jadi kan kalau misalkan bayarannya satu hari itu 15.000, kalau dikali 3 Ngambil 3 pekerjaan, ya ngambil dapat 3 3 kali. pekerjaan kan dapat 45.000 itu sampai segitunya. Dan Kalau akhirnya apa motivasi kamu mau ambil sebanyak itu? kalau itu waktu itu pengen handphone. Pengen handphone. Jadi waktu itu saya beli handphone Nokia 8210 ya, kurang lebih ya 800.000 waktu itu yang bekas. Ya kurang lebih kayak gitulah. Pengen handphone, kan teman sudah mulai punya handphone gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang SMA ini mulai kreasinya di luar batas. Jadi saya tidak masuk sekolah itu karena saya buka counter diam-diam, counter Buka handphone. counter handphone. Iya. Luar biasa, umur SMA kamu udah buka counter. Iya, tapi bukan Koko jangan bayangin counter terus nyewa berjuta-juta, enggak. Jadi waktu itu saya kuliahnya itu kan di Purwodadi. Purwodadi itu sama Lawang itu kan deket. Oke. Jadi ada suatu tempat gym kuno, terus di depannya tuh ada kayak ruangan satpam nggak dipakai gitu. Bener-bener di pinggir jalan kan, satpam pinggir jalan. Itu disewakan tuh 1 bulan 50.000 doang, karena nggak dipakai kan. Ya anggapannya cuma bayar listrik gitu. Nah saya jualan di situ. Dan waktu itu ya nggak mungkin saya bisa punya handphone, itu nggak mungkin kan. Nah teman-teman ini kan anak asrama semua. Bisa dibilang tuan rumahnya saya dong, saya orang Jawa. Rata-rata mereka orang luar pulau ya kan. Saya yang dari Jawanya nih. Mereka nggak tahu kan link-link kalau beli handphone di mana gitu kan. Dan mereka juga nggak bebas kan keluar. Nah itu kesempatan itu yang saya pakai. Jadi saya punya langganan waktu itu engko yang jualan update handphone itu, wah saya udah hubungannya dekat banget sama dia. Kok dong info update handphone sekarang harga ini, saya selalu minta kayak gitu. Nanti saya terus pamerin ke teman-teman saya. Itu nggak ada barang, tapi cuma kayak list aja. Iya, list ya sama foto kayak gitu. Dan terus kayak mulai ada kayak buka apa itu PO gitu kan. Ini ada handphone ini gitu kan. Karena mereka kan nggak bisa bebas keluar. Saya juga nggak bebas, tapi saya kabur. Tunggu. Tadi kan kamu awal mula kamu ambil side job, terus kamu beli handphone. Iya. Nah saat itu sudah terbeli belum handphonenya? Saya punya handphone dulu, sudah beli 800.000. Oke, terbeli. Belinya di Engko itu. Oke, karena beli di Engko itu, akhirnya kenal nih sama Engko itu. Iya. Nah, sekalian nih kamu kepikiran untuk buka counter itu gimana ceritanya? Apa motivasinya? Iya, itu kecelakaan ya. Jadi waktu saya beli sama Engko itu, Engkonya juga welcome, diajak ngomong juga enak. Kayak dia kan older than me ya, tapi kayak teman, rasanya kayak teman gitu kan. Nah, di saat itu teman tuh tanya, "Nas, mana? Gue lagi beli handphone nih," gitu. Terus, handphone di mana? Titip dong gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, ini tempat termurah, ini distributor waktu itu di Malang. Terus udah gitu mereka saya kasih list. Jadi saya kayak menunjukkan seolah-olah saya ini expert di dunia handphone gitu dan saya ini update terus gitu.
oh mau titip yang mana, jek, terus dia bilang, buset dah lu kayak toko aja nawarinnya. Ya itu langsung gitu, spontan aja gitu, hitungan detik. Kayak toko, berarti aku langsung bisa jualan ke teman-teman itu, gitu. Nah, waktu SMA itu, saya kan ya karena terbiasa apa-apa nggak punya gitu, kayak pengen punya prestisnya sendiri, rasanya itu wow buat saya itu adalah wow jika lu bisa kerja gitu. Terus ada buktinya gitu kan. Ya, jadi itu juga iseng jadi waktu pergi ke Lawang ngumpul sama teman-teman diajak pergi ke tempat fitness, dibilang, "Nas itu disewa loh." Oh iya dah. Ya ini tiba-tiba wah ini dianggap counter saya aja gitu. Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman, "Lu jualan handphone?" "Iya dong." gitu. Nah, ya itu counternya. Ya itu gitu. Spontan ya. Nah, pernah sih ada salah satu teman yang bilang gini, kok barangnya dikit gitu kan. Terus saya bilang, loh saya ini distributor resmi, saya nggak stok, lu minta apa gua ada semua gitu, kayak gitulah kok. Dan itu lumayan lebih dari 2 tahunan lah, 2 tahun saya, kan SMA kan 3 tahun ya 2 tahunan lah saya itu. Jadi terkadang saya ini bolos karena jaga counter gitu. Nah, saya sih di sekolah ya nggak pintar-pintar amat, tapi juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. Di saat lagi fokus di counter ya kadang otomatis di sekolah kan menurun ya. Tapi pernah suatu ketika karena saya akhirnya tersorot, suka kabur, suka bolosan, itu kan guru kan kayak rasanya jadi nggak suka sama saya gitu kan. Anak troublemaker ini. Iya, betul. Nah, pada saat guru itu nggak suka sama saya mikirnya saya harus menunjukkan sesuatu gitu supaya saya bisa jadi hopeng sama guru itu, jadi teman gitu. Ya, saya cari perhatiannya di situ gitu. Jadi misalkan nanti guru itu marah sama saya bisa bilang gini, kenapa sih Bu marah terus sama saya? Ulangan saya loh yang paling tinggi di kelas. Ya, kalau tertekan tuh baru saya bisa bagus gitu. Di penuh tekanan karena saya takut guru saya mempersulit saya kabur-kabur, kan di asrama pun even sudah di luar jam sekolah kan nggak boleh kok. Iya, Ada harinya keluar. Itu pun harinya gini kok, bukan tiap hari Minggu, enggak. Minggu pertama khusus cewek, minggu kedua khusus cowok, nggak bisa cewek dan cowok keluar tuh nggak bisa. Jadi kan masa ya 2 minggu sekali aku keluar gitu kan rasanya gimana ya gitu. Oh, itu saat kamu jaga counter handphone berarti akhirnya ambil waktunya curi-curi waktu sekolah. Iya, Karena di luar sekolah pun kamu harus berhadapan sama asrama itu tadi ya. Iya, di luar jam ini ya, sekolah. jam asrama keluar gitu. Jadi kan selesai jadi namanya tuh janitor ya, pekerjaan itu. Jadi selesai sekolah misalkan jam 1 gitu ya. Habis itu kan jam bersih-bersih itu, habis itu kan harus masuk asrama. Itu saya udah kabur. Gitu. Kabur pergi ke Malang, waktu itu naik LAN mikrolet LA itu, pergi Lawang Arjosari gitu. Pergi terus beli pesanan-pesanannya anak-anak. Jadi waktu itu saya bilang gini, ini toko gua gitu. Lu mau butuh apa cepat gitu, karena gua distributor resmi. Kayak gitu. SMA itu ya? Itu SMA ya. Dan kenapa saya pengen punya handphone sebenarnya bukan untuk ngubungi orang-orang sih. Siapa sih yang orang mau hubungi? Paling mami. Mami kadang teleponnya ke asrama. Ya saya pengen membuktikan bahwa saya punya handphone juga gitu. Dan ternyata jadi kecelakaan jualan handphone ya saya ada value-nya dong. Gua jualan handphone masa nggak punya handphone? Ya meskipun waktu itu cuma 8210 gitu. Ya itu SMA ya. Jadi selesai saya sekolah, terus saya kerja yang itu nyiapin makanan buat anak-anak asrama, saya udah langsung hilang kabur gitu. Nah awal-awal sih guru-guru keras ya, saya ketahuan kabur, tapi dengan nilai saya yang itu kadang guru-guru itu kayak tutup mata gitu. Dan ya saya sendiri mencoba bagaimana menyenangkan hati guru. Jadi guru di sana tuh misalkan ada 10 atau 12 guru itu mereka rumahnya juga di wilayah sekolah itu, di area sekolah itu. Jadi ada mes-mesnya sendiri-sendiri itu. Jadi nanti saya kalau misalkan pulang ke Madura, ke tempatnya mami saya itu saya misalkan bawa oleh-oleh kacang lorju, kasih guru-guru masing-masing ngobrol. Jadi saya networking lah sama guru-gurunya. Ya. Kamu udah jago politik ya? Wah, aku nggak kepikiran gitu sih. Cuman waktu itu ya nggak ngerti juga sih harus begitu. Cuman kalau deket kan enak gitu diajak komprominya gitu. Cuma saya nggak pernah sih ngomong, ini saya kasih supaya nanti enggak sih.
Cuman saya membuat guru itu nyaman sama saya gitu. Bahkan waktu itu saya Sweet 17 kan dirayakan waktu itu di Wisma Erni Lawang. Itu guru-guru yang justru galak-galak sama saya undang gitu sekeluarga untuk acara Sweet 17 saya ya, kayak gitulah. Itu SMA ya. Jadi saking nggak dapat uang jajan, nggak dapat kayak apalagi buru-buru mobil ya. Sampai kuliah saya juga nggak punya mobil. Itu SMA. Begitu SMA kan mau lanjut kuliah. Jadi 100% sepupu saya itu kuliahnya di luar negeri. Sepupu kamu kuliahnya luar negeri? Iya, 100% lah. 100% sepupu saya itu kuliahnya di luar negeri. Di Amerika, di Jerman, di Cina, di Taiwan, gitu, Australia. Nah, mama saya ini ya luar biasa ya. Kan tadi saya bilang ya, dalam hal pendidikan dan kesehatan, dia menomorsatukan gitu. Sekalipun saya tahu untuk mami saya memfasilitasi itu ya berdarah-darah gitu. Jadi waktu itu mereka ada aset rumah ya di dekat Ubaya. Itu dijual untuk nyekolahin saya ke Australia. Ya harapannya itu uang sampai saya lulus gitu. Dan mereka nggak nambah-nambah lagi. Akhirnya kan harus berhemat ya. Berhemat ya cuman bayar untuk sekolah. Mami saya bilang, mami hanya bisa bayar sekolah. Nanti kamu nyampe Australia, kamu harus nyari kerjaan. Buat makan kamu, kebutuhan kuliah kamu, buku dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi begitu saya kuliah, saya juga kuliah nggak diantar kok. Jadi papi saya itu sibuk tanya ke agen yang biasanya nganter anak kuliah mau ke luar negeri itu ya. Itu tanya ke agennya yang nganter calon-calon mahasiswa itu, tanya tentang kalau udah nyampe ke sana, nyampe di Melbourne, kan kita transit di Bali dulu, dari Bali ke Melbourne itu naik apa, terus habis gitu arahnya kemana, nanti ganti bis kemana, itu ditanya detail sama papi saya. Ya karena memang saya nggak diantar ke Australia, jadi nyampe di Australia itu saya, kebetulan juga ada sepupu saya, jadi masih ada yang bantu juga lah. Gitu, tapi benar-benar saya sudah dipandu. Nanti kalau sampai nyasar kamu gini, kamu gitu, kamu gini. Ya itu the first time saya juga pergi ke Australia waktu itu gitu. Nah, begitu nyampe di Australia, sepupu saya nunjukin ini kuliahnya di sini. Kalau kamu mau kuliah jam 8, kamu harus berangkat jam 6:30 karena jalan kaki. Aduh, jauh banget. Kayak gitu. Selalunya seperti itu gitu kan. Ya lagi-lagi ya kok ya, karena nggak ada uang jajan. Dari SMA menuju kuliah, kuliahnya di luar negeri, otomatis teman-temannya ini rata-rata anak pengusaha semua, orang kaya semua. Jadi lifestyle-nya pun juga beda ya. Dan nggak mungkin dong saya tidak bersosialisasi dengan mereka. Tapi saya juga gengsi kalau saya harus numpang, minta, itu saya gengsi banget gitu kan. Jadi misalkan nih setiap kali weekend, nah ini ada surfing gitu kan. Ya surfing kan nggak punya surfing ya, nyewa papan selancarnya gitu kan. Terus perginya naik transport, kan saya nggak ada uang itu. Jadi baru awal nyampe Australia, ini otak ini bukan bagaimana cepat lulus, tapi bagaimana segera dapat kerjaan, dapat kerjaan sampingan. Jadi saya waktu di Australia itu semua kerjaan saya pernah kok. Jadi saya waktu itu tidak terlalu banyak tahu dunia bisnis, tapi saya tahu dunia dagang. Waktu kuliah kemarin counter itu. Iya, dunia dagang saya tahu ya, beli semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya gitu kan. Tapi waktu nyampe di OSI itu kayak euforia gitu. Wih, gajinya segini ya sejam, gajinya segini. Jadi sempat lupa itu yang namanya harus berdagang, itu sempat lupa gitu. Jadi yang ada malah sibuk habis kerja di restoran ini, shift 1, shift 2-nya bisa kerja di mana, shift ini bisa kerja di mana. Kayak gitu. Itu awal-awal kamu udah mulai langsung cari-cari kerja? Iya, saya di Australia itu masih baru, bulan pertama udah punya kerjaan. Iya, ya waktu itu cuci piring. Terus ada kerjaan gini juga, ini yang jarang dilakukan teman-teman waktu kuliah di OSI. Jadi kalau kita mau potong rumput, itu kan kalau di Melbourne itu kita bisa nyewa alat pemotong rumput di SPBU, ya kayak gitu. Nah, nanti kita kalau nyewa SPBU kan kita motong rumput sendiri. Di sana kan semua rata-rata orang
native-nya kan ya mandiri-mandiri kan. Ya itu peluang buat saya sih. Peluang jasa pijet datang ke rumah, terus jasa potong rumput, ya kayak gitu-gitu. Jasa-jasa. Dan itu justru jauh lebih besar bayarannya daripada kerja di restoran. Karena let's say ya kerja di restoran misalkan 1 jam $10 gitu kan, 5 jam $50 gitu kan. Nah kan kalau potong rumput bagus saya jual 50, 1 jam selesai beres kan, kayak gitu. Dan di situ otak saya jadi terangsangnya begini, kerjaan apa ya yang kayak gini juga yang lebih cepat dapat uang banyak. Ya pokoknya orientasinya masih di situ gitu, terus di situ. Terus ada lagi jaga, waktu itu saya kebetulan jaga anaknya orang Portugis ya, jadi anaknya itu perempuan cerebral palsy. Saya jaga dan waktu itu kan kalau di sana pekerjaan sebagai pembantu itu mahal ya, tapi jadi perawat, jadi neni itu jauh lebih mahal lagi kan. Katanya tuh waktu itu saya diinfo, wah enak itu Nes kalau kamu keterima jadi neni atau jadi perawat yang kayak cerebral palsy itu, wah kamu bayarannya itu bentar aja udah ratusan dolar gitu kan. Saya mikir gini, 1 jam motong rumput seluruh rumah $50. Berarti kalau jaga 1 jam $100, waduh ngapain kuliah, sempet gitu sih. Terus akhirnya saya mulai kerja jaga anak cerebral palsy itu. Tapi nggak lama karena atasan bos saya itu kan pengennya nginep di rumah. Terus konsisten lah, saya kan kuliah gitu. Tapi sesekali kadang mereka butuh saya ya nyari saya gitu. Kan langsung wah bunyinya udah pasti di atas $200 gitu. Hanya beberapa jam jaga gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu uang saya kumpulin. Ya terus begitu sampai akhirnya lumayan banyak ya. Bagi saya sih waktu itu uang 100 juta itu wow besar sekali bagi saya waktu itu. Jadi waktu saya di OSI itu dapat 100 juta, kok gampang ya? Ya kayak gitu rasanya. Jadi akhirnya saya tuh fokus kerja. Nah, karena waktu saya masuk di OSI itu kuliahnya IT, itu kan nyita otak ya, nyita pikiran, nyita ini. Dan saya waktu itu fokusnya nggak kuliah malah, fokusnya nyari uang. Jadi saya waktu itu sempat terganggu dengan kuliah. Jadi kuliah saya ini mengganggu saya mau kerja gitu rasanya. Padahal kamu kesana mau kuliah. Iya, sampai mami saya itu bilang, Mami memang nuntut kamu untuk kerja, tapi ingat tujuan kamu itu kamu harus cepat lulus di sana. Tapi kondisi ini malah membuat saya kuliah ini kok ganggu kerjaan saya ya, kayak gitu. Karena kan dapat uang 100 juta pertama itu rasanya kok gampang ya. Berarti kalau aku harus lebih smart lagi, lebih ini lagi bisa dapatnya 1 M, bisa kayak gitulah pikiran saya waktu itu. Dan akhirnya saya ini pindah jurusan. Pindah jurusan tuh gara-gara waktu itu ada komsel. Biasanya kalau komsel itu waktunya anak ujian, itu libur semua. Tapi waktu itu nggak diliburin karena ada anak desain. Terus saya tanya, loh kok ikut komsel, nggak belajar ta? Aku kan anak desain gitu. Kalau anak desain itu nggak ada ujian, loh kok bisa? Karena hari-harinya adalah ujian, karya-karyanya, seninya, gambar dan sebagainya. Wah kok enak ya. Saya langsung telepon mami saya bilang, "Mi saya mau pindah jurusan." Loh kenapa? Loh kamu ini gimana sih? Kuliah kok kayak gitu. Mami ini nggak ada dana loh, nek dibuat main-main kuliahnya. Sudah Mi, tenang Mi, itu semua Noni yang beresin. Sudah Mami nggak usah pikirin itu. Pokoknya goalnya lulus kan ya sudah, nggak usah pikirin itu. Terus jurusan apapun kan juga Mami nggak masalah gitu. Terus sudah tahu loh, nih pokoknya jangan ini loh ya. Pokoknya Mami ini nggak ada uang lagi. Kalau buat kamu main-main ini nggak cukup loh. Dia bilang gitu. Ya, saya sih agak ngeremehin ya karena saya kerja ini kan saya bisa ganti major juga bisa gitu kan. Ya akhirnya saya ganti jurusan desain grafis. Gitu. Jadi saya tadinya tinggal di Clayton Manulife itu tinggal di Clayton Monash University itu agak deso, agak minggir. Jadi di suburb agak ke city dikit karena saya pindah jurusan desain.
Nah, gara-gara saya pindah desain, temennya juga terlalu banyak yang kreatif. Terus secara strategis, secara geografisnya juga agak di city gitu kan. Ini banyak hiburan. Dengan adanya banyak hiburan membuat saya jadi kreatif, banyak potensi peluang-peluang kerja nih, gitu. Yang mana kerjanya itu juga jauh lebih mahal bayarannya. Jadi kalau misalkan jadi kerja di kafe itu bayarannya 10, jadi ada yang 30, kayak gitu. Jadi wah ini boleh nih kalau kerja terus. Jadi saya itu malah sibuk ngitung. Kalau kerja 5 jam ini, wah. Nah, sejak saat itu kuliah nomor 2, kerja nomor 1. Gitu. Nah, terus saya bilang sama teman saya di tempat kerjaan itu, saya bilang, bahkan saya kasih pengumuman, jangan khawatir kalau kalian nggak bisa kerja, karena saya selalu ada untuk menggantikan jam kerja kalian. Saya bikin kayak gitu, hubungi saya nomor ini. Jadi ini hampir tiap hari itu teman-teman tuh telepon, Nas bisa gantiin aku shift 1, bisa gantiin aku shift 2. Itu semua tidak ada yang nggak bisa terus. Kamu iyain semua. Iya, saya iyain semua. Jadi saya kerja. Nah, kuliahnya sendiri gimana gitu kan? Saya kan harus bertanggung jawab untuk ngerjain desain ya. Jadi saya punya housemate. Sampai sekarang housemate itu masih berteman sama saya. Saya punya housemate itu orang desain banget. Dia kuliah di OSI itu animasi. Desain banget lah. Sementara saya ini orang desain. Saya ini karena nggak ada ujian aja sekolah desain. Tugasnya saya kasih dia. Saya bayar. Jadi kamu gaji dia untuk ngerjain tugas-tugasnya anak-anak. Jadi duit juga ya. Hah? Jadi kerjaan kamu jadi menambah penghasilan juga kan? Buat dia tuh. Tapi kan kamu nggak ambil fee. Oh, bukan. Saya punya tugas di kuliah, kan harus dikerjain juga. Jadi saya nyuruh teman saya, jadi saya bayar teman saya. Itu saya selalu berhitung. Jadi kalau misalkan seminggu ada berapa tugas, misalkan 4 tugas begitu kan. 4 tugas, teman saya juga punya banyak tugas kan. Kira-kira teman saya ini bisa kerja cepat tuh kalau saya bayar berapa? Katakanlah harus dibayar 25 atau 50 gitu kan. Oh, kalau 50 dia mau. Berarti 1 bulan saya harus keluar uang $200 untuk ngerjain PR-PR saya di kuliah, di tugas-tugas kuliah. Berarti saya 1 minggu harus lebih dari ini untuk nabung, untuk senang-senang sama teman. Jadi hampir setiap kerjaan tugas-tugas saya, desain apapun, gambar, desain grafis di komputer itu semua dia yang ya gitu. Jadi mami saya pernah telepon saya, kamu kalau mami telepon kok kerja di sini, kerja kamu enggak kuliah dah, gitu kan. Terus saya bilang sama mami saya, Mi yang penting mami ngelihat saya punya result dari kuliah, beres kan, intinya kan lulus kan. Saya bilang gitu ke mami saya, ya gitu kok. Jadi di kuliah saya juga kayaknya bisa dibilang 70% otak saya kerja, 30% sekolah. Jadi saya ngatur. Kadang tuh saya stres kalau sudah teman saya ini banyak tugas, terus sakit, aduh mati. Minggu depan saya bisa nggak kerja ini full 1 minggu karena nggarap pekerjaan harus desain ini, desain itu gitu. Nah, terus teman saya ini tahu kan kalau saya ini sukanya gitu, mulai narif. Gak bisa, lu kalau minta gue ngerjain ini $100. Kayak gitu. Tapi justru saya yang saya ini kadang mikirnya tuh nggak terlalu lama gitu, nggak mau ruwet gitu kan. Ya sudahlah, yang penting beres kerjaan gue. Tapi di sisi lain otak itu berpikir, berarti gue harus ngambil kerjaannya orang ini. Sudah mulai telepon teman-teman. Minggu depan kalian ada yang off nggak? Yang ganti ya, wes sudah gitu semua saya data. Oh bisa untuk mengcover dia, minta tarif ini. Ya kayak gitu kok. Jadi ya akhirnya kembali ke OSI itu sibuk kerja bukan sibuk kuliah. Pulang dari OSI, mami saya sempat tanya sih, kamu mau kerja apa? Terus kamu bantu mami aja di sini. Enggak mau di Jakarta. Saya mau di Jakarta. Jadi saya tinggal di Jakarta itu habis kuliah 7 tahun ya. 7 tahun saya di Jakarta. Terus tapi saya nggak kepikiran ngelamar kerja di tempat orang, enggak. Jadi kamu harus habis dari kuliah pulang rumah, ditawari mama kerja, kamu nggak mau, kamu pilih Jakarta. Iya.
Milih Kenapa? Jakarta. Kenapa milih Jakarta? Kenapa pilih di sana? Karena di Melbourne kan bayangin dari Madura, Lawang, masih kasarannya masih deso ya. Tinggal di Melbourne, suasananya sudah kota, harus balik lagi ke Madura, aduh malesnya gitu. Jadi milihnya Jakarta. Terus papi saya bilang, kamu mau Jakarta itu mau makan apa gitu. Wah saya kalau digituin tuh gimana ya rasanya? Walah, kalau cuman makan gampang lah, saya bisa gitu. Dan saya juga masih punya tabungan kan cuman di mindset saya nggak mau ngambil 1 rupiah pun dari tabungan saya, nggak mau gitu. Apapun bisa saya. Nah jadi di Jakarta itu pertama kali saya buka usaha sendiri di Jakarta, itu buka laundry. Kan beli mesin kan cuman 17 juta, 15 juta laundry. Dari kecil itu mindset dan brainwash ke saya dari mami saya. Mami saya tuh bilang gini, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya supaya kamu nanti mudah cari uang gitu. Nggak pernah sih tuntutlah ilmu setinggi-tingginya supaya kamu dapat kerjaan enak gitu, nggak pernah gitu. Terus mami saya juga selalu bilang, nanti kalau kamu pinter, kamu nggak dibodoh-bodohi anak buah kamu. Itu dari TK, SD itu cekokannya seperti itu terus. Tanpa harus mami saya ngomong, kamu harus jadi pengusaha. Nggak pernah sih, nggak pernah juga ngomong kayak gitu. Tapi udah kayak berkata-kata seolah-olah ya memang saya bakal jadi seperti itu gitu kan. Jadi makanya dari kecil tuh keras sekali didikan mami saya gitu. Bahkan dalam hal waktu pun juga keras gitu. Terus waktu di Jakarta saya buka laundry. Nah ini mulai agak dagang dan bisnis ya. Saya nggak ngerti yang namanya value. Saya nggak ngerti yang namanya gimana sih bisnis ini harus running well. Jadi saya ngertinya ini benar-benar konservatif banget. Nyuci harus bersih, nyuci harus paling cepat, harga termurah gitu kan. Sampai nggak mikiri bahwa ya namanya nyuci ini bisa luntur kan. Terus jadi sok-sok profesional. Kalau luntur kita ganti gitu. Wah, akhirnya kan boncos ya. Boncos ya, singkat cerita saya di laundry ini bocuan lah. Gitu. Bocuan, terus saya sempat agak sedikit drop dikit sih. Kok kerja di Indonesia ini kok jadi nggak, iya kok jadi rugi, kok jadi nggak ada hasil apa-apa gitu kan. Terus lagi-lagi kondisi tekanan sesuatu yang bikin saya tertekan, akhirnya nggak punya uang, nggak bisa ngumpul-ngumpul sama temen, nggak bisa pengen ini, pengen tidak bisa, itu kayak apa ya, kayaknya nih garam semua gitu, nggak bisa kayak gini gitu. Nah karena saya berontak di dalam diri, saya nggak mau tabungan saya berkurang, akhirnya saya harus kerja apa ya, akhirnya saya jualan baju. Nah ini lumayan lama ini, 3 tahun lah. Kok bisa kepikiran jualan baju? Ya yang gampang kelihatan di depan mata, setiap kali keluar, waktu itu saya tinggal di Kebon Jeruk, setiap kali makan jalan kaki di daerah Binus University itu kadang jalan ditutup ada orang jualan baju. Ya kan kadang ya ke pasar malam kan, ya hiburan juga buat saya gitu kan. Nah di waktu hiburan buat saya ini bukan belanja ya, senang gitu ngelihat ada transaksi itu senang gitu. Terus saya tanya sama, waktu itu kebanyakan orang Padang ya, udah nyewa di sini berapa gitu kan, tempatnya 5.000, listriknya 3.000 gitu. Loh bayarnya harian? Iya, nanti besok ada di daerah sini, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh beda-beda tempat. Terus ada yang mahal non, yang mahal itu di daerah dia nasi tunjuk gitu loh, nasi tunjuk. Jadi Kebon Jeruk lurus lagi ke arah Permata Jingga itu ada mahal, karena itu jalur yang dibuka, jalan yang dibuka itu lebih mahal. Berapa? 15.000 itu mahal. Terus listriknya 7.000, oh mahal ya, kan murah dalam hati saya. Wah aku tak jualan aja. Nah saya pikir murah kan, gampang, jualan juga gampang. Ternyata enggak. Saya nggak dikasih tempat, penuh semua. Saya sampai bilang, Pak, udah, saya tolong dong, saya minta tempat dong di semua setiap area-areanya udah gitu, saya kasih tempat. Nggak ada Agnes, penuh semua di sini.
mereka kan lebih pro ke kubunya mereka semua kan, rata-rata semua orang Padang itu semua ngumpul kan. Terus saya nunggu waktu itu tuh seminggu lebih, bagi saya lama ya, saya ini udah greget pengen jualan, sampai akhirnya ini saya kesel, saya datang ke sana. Saya bukan lagi nagih, saya nyari tempat sendiri. Habis saya nyari tempat sendiri, saya panggil udahnya. Sudah deh, kalau memang nggak ada, saya di sini aja nggak apa-apa. Di sini gimana? Ini 1x1 gini, 1x1 meter. Udah saya berdiri aja jualan di sini. Boleh nggak? Saya bayar wes, sama kayak mereka bayar gitu kan. Iya, terus udah itu bilang ya sudah, terserah kamu, asal kamu mau, nggak apa-apa di situ. Nah, ini sedikit saya belajar dari mami saya. Mami saya singkat cerita tahu saya jualan di pasar malam. Dia tahu saya jualan baju. Mami saya ini cuma ngomong gini, apa nih kok rame? Ini jualan baju di pasar malam. Hati-hati ya, jualan baju itu harus cepat sekali. Kenapa? Gitu. Karena modelnya jalan terus. Kalau kamu nggak cepat, barangmu nggak laku, mati barangmu. Kamu nggak bisa muterin uangmu. Cuma ngomong gitu doang. Gitu. Saya langsung mikir, jadi gimana ya caranya cepat? Jadi akhirnya saya memutuskan baju-baju saya adalah baju yang paling baru modelnya. Jadi baju paling baru saya selalu ada. Tapi tidak dipajang ya, 1x1 ini baju gerataan di kaki semua, bahkan saya berdiri di atasnya baju gitu. Jadi saya cuman begini, model baru seperti itu. Nah, mereka akhirnya kenal saya sebagai penjual 1x1 model baru harga miring gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang miring ya nggak miring, karena modelnya baru, harganya ya saya nggak ngambil untung terlalu banyak gitu ya. Nah, waktu itu yang penting kan running gitu kan. Ya nggak banyak sih kalau baju 10.000, 20.000. Jadi misalkan kulaannya 17.000 gitu kan. Ya saya jualnya 27.000. Ya sebenarnya hampir 50% lebih ya. Cuman kalau untuk baju kan itu nggak banyak ya. Karena rata-rata orang kalau misalkan kulaan 17 di pasar malam itu dijualnya 50, kadang buka harga 60. Saya nggak mikir itu dah, pokoknya bati 10, 15 jual dulu gitu kan. Kan dia sudah akhirnya kan bisa hampir 2 kali lipat. Besok saya belanja lagi, secukupnya uang itu belanja lagi model baru. Jadi bahkan kadang belinya itu cuman 2 lusin aja gitu. Tapi kan modelnya baru terus tiap hari. Jadi ini saya rajin di Tanah Abang itu, saya kulaan, saya rajin sampai saya banyak kenal sama encik-encik yang di Tanah Abang itu. Sehingga mereka langsung datang, saya ngeliat saya, lu nyari model baru ya? Ini model baru ini. Jadi saya terus dapat upgrade gitu. Terus nanti saya waktu itu zamannya ini ya, belum ada BB, Yahoo Messenger. Ya, mereka, lu nggak ke toko gua, ini ada model baru gitu. Terus begitu, wah, jadi saya tuh merasa kayak, wow, saya ini bolehlah 1x1, tapi barang saya nggak ada yang nandingin, gitu. Nah, jadi saya model baru. Nah, akhirnya pada saat saya jual model baru kan pastilah ada sisa 1-2 biji, atau bahkan ada yang sampai setengah lusin. Itu saya banting harga di bawah. Bertahap, saya jual harga beli. Kalau sudah benar-benar tinggal satu piece, 2 piece, saya jual 5.000. Jadi akhirnya lama-kelamaan saya ini setiap kali jualan punya image baru sama pelanggan saya. Image-nya yang pertama adalah baju paling baru, paling update ya, paling update. Terus juga baju 5.000-an itu belinya di Mbak Agnes gitu waktu itu. Gitu. Terus udah gitu saya punya harga itu kan terkesannya itu akhirnya barangnya update, harganya murah gitu. Karena ada 5.000-nya itu. Jadi saya kalau teriak tuh kadang model baru, baju 5.000. Yang 5.000 yang di kaki saya, yang baru yang di tangan saya. Ya seperti itu. Nah, lama-lama si Uda ini merasa terganggu sama saya. Karena jadi ini kan banyak pelanggan.
Iya, melebar. Jadi kadang motornya berhenti di situ, itu parkir depan hanya untuk ngeliat baju. Ya, Koko kebayang ya, ada di kaki, semuanya ngerebut ngeliat begini. Nah, terus akhirnya udah tuh bilang gini, lu mending gue kasih tempat aja deh kalau kayak gini nih ganggu jalan. Nah, akhirnya saya dikasih tempat. Nah, di situ tuh saya tanya sama, udah rumahnya di mana sih? Gitu. Terus, kenapa tanya rumah-rumah gua gitu kan? Ya pengen main gitu. Jadi saya jadi temanan sama Uda itu, gitu. Jadi temanan. Terus nanti ada baju apa saya kasih ke dia, gitu. Saya kasih ke dia. Terus nanti dia akhirnya yang main ke saya gitu, main ke tempat kos saya. Gua mau buka nih pasar malam besar, besar banget. Lu pilih dulu deh tempatnya, gitu. Terus habis gitu ya pokoknya saya diprioritaskan untuk milih tempat. Jadi singkat cerita saya akhirnya buka cabang itu sampai 7. Iya, jadi Jakarta ini kan luas ya. Jadi kan di Jakarta Barat ada berapa pasar malam, di sini ada berapa pasar malam gitu kan. Jadi saya di daerah Jakarta Barat buka, di Jakarta Selatan buka gitu. Itu saya punya 7 stand, tapi ya bukan stand-stand gimana ya, kan cuma pakai spanduk, pakai terpal gitu. Nah, mulai saya punya tempat, gaya jualannya masih sama. Jadi yang baru-baru itu ya, nah value-nya agak sedikit bertambah ya. Kalau dulu beli model baru kan 2 pun jadi, yang penting baru gitu. Ini agak bervariasi. Jadi kelihatannya yang di atas itu benar-benar model baru. Jadi saya nggak ada ya jual baju itu pakai hanger tuh nggak ada. Jadi saya model baju itu ditunjukin di kayak bingkai gambar gitu, ditunjukin model ini, model ini. Terus yang di bawah stok-stoknya saya tumpuk-tumpukin gitu. Jadi seolah-olah ini kan bener enak gitu kan dilihat mata model. Saya mau yang ini, oh ya ada di bawah gitu. Saya mau ini gitu. Yang libur kadang ada yang gini, kayak hafal 5.000. Yang 5.000-an di mana itu ada di situ. Gitu. Nah, ya udah. Nah, singkat cerita, saya kurang lebih 3 tahun jualan di pasar malam ya. Kebanyakan outlet-outlet saya itu di daerah Jakarta Barat ya. Meruya, Srengseng, Kebonjeruk itu wes sudah terkenal lah nama saya gitu. Agnes Madura gitu. Gitu. Jadi kan gimana ya kadang itu yang sana beda ras itu kayaknya gimana gitu. Tapi jadi berteman gitu. Waktu itu gini ya. Waktu itu kan saya selalu dari dulu saya itu memang senangnya berteman sama bukan orang kaya tapi orang punya kerjaan. Entah ya kayak edik gitu. Itu yang punya toko di sini, itu yang punya ini di sini, itu seneng gitu. Bahkan saking senengnya itu saya tuh selalu berpikir gimana ya supaya saya ini semakin banyak teman-teman mereka itu semakin ngumpul sama networkingnya makin, tapi nggak tahu istilah networking ya waktu itu. Cuman senang aja gitu. Akhirnya kadang saya cari tahu, oh kalau ke gereja sana ini banyak orang-orang yang punya toko di Tanah Abang. Oh kalau gerejanya di sana itu banyak tuh rata-rata orang-orang yang punya pabrik gitu. Jadi ya wes ke sana, pergi ke sini, ke sana gitu. Jadi supaya saya punya banyak teman itu gitu. Tapi saya juga ya ngomong sama mereka. Meskipun kadang saya pergi sama mereka, mereka naik BMW, naik apa gitu. Nas, lu nggak jualan nih di pasar malam gitu ya? Karena saya nggak nutupin gitu. Bahkan kadang saya ketemu teman-teman saya itu mereka punya kantor gitu ya. Itu saya tuh kan nggak punya mobil, punyanya motor. Jadi naik motor, belakang ini karung baju, kiri kanan ini tiang sama spanduk itu yang digulung di tiang gitu. Ya, nah ini satu lagi, tiang itu yang buatin mami saya. Iya, jadi gini, waktu itu singkat cerita mami saya tahu lah, akhirnya saya ini kerja seperti itu gitu kan. Terus mami itu tanya, waktu itu masih ada telepon, nih lagi apa gitu. Tunggu nanti telepon lagi, ini hujan ini. Jadi kan saya nggak punya ini, kan saya kan jualannya gini-gini terus kan. Jadi setiap kali hujan, gerimis mendung aja gitu. Kita udah kemas-kemas ini kan, takut bajunya basah semua kan. Ya itu cikal bakalnya itu. Terus mami saya bilang, "Duh, kamu nggak ada ininya. Nggak ada orang ini saya dipakai untuk jualan gitu kan. Terus tak bikinnya dari sini loh ya, bayar loh tapi." Gitu, iya. Kalau mami saya pasti gitu. Bayar loh. Terus lo bikin di sini kenapa? Ya mahal, nek sini kan cuma beli besinya dan itu bener-bener
Wah, mami saya itu yang sampai sekarang tiang itu masih ada di rumah saya, masih ada. Tiang stand ya segitiga. Segi empat. Ya, tiang stand segi empat. Karena saya buka cabang lagi, dibikin lagi yang lebih praktis gitu kan. Kan waktu itu mami saya tahu bahwa saya ini naik motor bawa tiang itu kan. Terus mami saya tanya gini, "Loh kok tumben jam segini berangkat?" Aduh Mi, ini tiangnya ini tuh kalau nggak bener-bener tuh jatuh. Akhirnya bikin tiang lagi yang tinggal dikit masukin gitu loh, tinggal ada lubangnya dimasukin. Jadi sudah ada. Itu idenya mami sendiri. Terus terpalnya sudah ada kayak ini tinggal digulung. Jadi begitu. Terus mami saya tanya, itu pun mami saya waktu bikin ACC saya dulu loh. "Nek, kamu kemarin kan bilang tiangnya itu susah. Ya apa Nek bikinnya kayak gini? Tapi ini mahal loh ya, 2.500.000. Terus saya bilang, "Wah, 2.500.000. Cicil ya Mi ya? Cicil berapa?" Terus ya Nek punya uang nggak bisa. Cicil berapa tiap bulan gitu. Terus 2 bulan kamu harus lunas ya kayak gitu. Gitu waktu itu. Terus ya itu akhirnya mulai punya banyak stand, tiang-tiangnya udah mulai banyak. Jadi sampai sekarang masih ada tiang-tiang itu. Tidak ada satupun yang saya buang. Tiang itu masih ada. Nah, terus singkat cerita kan tadi ya keluarga saya tahu bahwa saya jualannya sampai segitunya. Terus salah satu paman saya itu manggil saya untuk datang ke pabriknya. Dia minta saya ternyata untuk mereka mau buka kantor pemasaran di Serang. Saya diminta untuk megang Serang gitu kan. Ya lagi-lagi ya nggak cuma mami saya, paman saya pun juga orangnya keras-keras didik anaknya gitu. Jadi bukan berarti saya posisinya direktur terus saya punya 2 digit ya, 1 digit aja belum tentu gitu. Mereka bilang kamu harus belajar di sini. Jadi direktur, membawahi. Waktu itu saya nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya pengalaman suatu perusahaan seperti itu ya. Jadi posisi saya direktur, membawahi manajer, supervisor, SPG gitu. Ya paman saya ngasih ilmunya itu bertahap sih. Jadi kamu kalau masarin rokok itu jangan loncat-loncat. Satu dulu fokus, titipkan di warung. Terus habis gitu SPG-nya fokus nawarin. Nanti kalau dari warung ini sudah mulai ada demand, pasti ini yang namanya perokok ini tanya. Yang jualan rokok ini pasti tanya, "Ini bos barangnya habis." Kalau habis belinya di toko itu ya. Nah mulai kamu jualan besar, grosir ke toko itu. Terus begitu. Jadi dimulai dari Serang, terus Pasar Kemis gitu kan, Tangerang itu semua daerah Tangerang, Serang itu saya megang. Ya di situ juga awal mula saya belajar marketing di dalam dunia bisnis itu seperti itu. Canvassing, saya ngajarin sales. Biasa dari paman saya diajari bagaimana sales itu harus canvassing, meeting mingguan, laporan sales dan sebagainya. Itu belajar di situ. Tapi lagi-lagi saya nggak lama di situ karena saya ini pengennya gini gitu. Mereka kan mungkin belum pernah ngelihat saya keberhasilan saya, jadi nggak terlalu yang disupport. Akhirnya saya berontak gitu kan, berontak. Terus akhirnya mami saya juga dengar saya berontak gitu. Akhirnya saya berontak, saya agak tinggalin itu, saya fokus pasar malam lagi gitu. Terus dari situ saya akhirnya mami saya dengar, terus mami saya bilang gini, "Nik sudahlah Nik, kamu balik aja ke Madura sini, bantuin mami di tembakau." Nah, akhirnya saya tahun 2010 ya, 2010 saya balik ke Madura, ke Jawa Timur. Saya bantuin mami saya di tembakau. Ya, lagi-lagi saya nggak cocok lagi kerja di situ karena kan ikut kerja sama keluarga saya, apalagi sama mami saya, 100% aturannya ikut aturan mami saya gitu kan. Jadi saya merasa, aduh nggak enak nih kerja ini. Jadi berkesan semaunya sendiri kan. Wah ini Akes maunya sendiri gitu. Terus akhirnya saya 2012 bulan Desember saya ngajuin resign ke mami saya. 2011 bulan Desember, saya masuk 2010 ya. 2011 bulan Desember saya ngajuin resign ke mami saya pakai surat. Saya ngajuin resign pakai surat. Waktu itu ada job fair di
Ahmad Yani ini ya, ada job fair, saya juga sudah mulai masukin lamaran di situ. Belum dapat kerjaan sih, tapi saya sudah, sudahlah ini saya mau resign. Saya ngajuin surat, saya bilang sama mami saya, Mi Noni mau resign dari ini. Mau kerja apa kamu gitu kan. Terus ya kerja apa aja bisa kok. Sudah nggak usah ini. Mami saya cuma diam aja, ya itu menunjukkan dia nggak setuju kan. Tapi saya masa bodoh. Akhirnya saya keluar dari rumah mami saya. Yang saya punya harta satu-satunya yang berharga waktu itu sepeda motor. Sepeda motor yang dulu dari hasil pasar malam. Yang saya punya cuma sepeda motor. Nah, jadi saya dari Madura ke Surabaya naik sepeda motor. Jadi udah biasa lah keluar kota, ke Jawa Tengah naik motor tuh udah biasa karena kendaraan saya cuma sepeda motor. Jadi saya resign dari mami saya kan sudah ada rumah yang di Kutisari itu. Tapi waktu itu juga rumah itu kosong. Jendela nggak ada tutupnya, pagar pendek gitu kan. Jadi saya nekat tinggal di Surabaya, di Kutisari tanpa kasur. Jadi saya tidurnya pakai kardus rokok itu ya, packaging rokok. Saya tidur di situ, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Cuman ada satu bekas mesin laundry saya pakai untuk cuci, itu aja sih yang mewah ya, mesin cuci sama sepeda motor. Jadi karena mami punya kebiasaan seperti itu tuh saya tuh nggak pernah ada di pikiran sedikit pun, itu nggak ada pikiran oh nanti minta mami, itu nggak ada karena udah jadi sia-sia gitu, nggak mungkin dikasih. Nah bahkan waktu itu sudah perbaikan di Kutisari itu ada bocor. Saya laporan sama mami saya, ini rumahnya bocor, ya terus, ya ditambal, ya cari tukang. Wah, bayarnya nggak tahu ya, pikir sendiri bisa nempati kok nggak bisa betuli. Gitu tok sih mami saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, jadi ya sebel-sebel, tapi saya kalau tertekan, sebel itu nggak tahu ya, ini puji Tuhannya itu dari kecil setiap kali saya dianggap nggak mampu, terus mereka jadi benci saya atau nggak suka sama saya, marah sama saya, itu rasanya kayak gini loh, awas ya, nanti kalau aku bisa, awas ya. Jadi dendam positif. Iya kayak cambuk rasanya seperti itu gitu kan. Ya udah, jadi waktu itu saya kebetulan rumah di Kutisari itu dekat pasar, jadi tanya-tanya sama orang yang bisa betulin gitu. Yes, pokoknya saya nggak tahu ya bangunan itu harus gimana sesempurnanya, yang penting nggak ada bocor air gitu. Nah seperti itu. Nah terus waktu itu, nah ini kayak mulai dari nol lagi ya. Mau sempat yang ada di otak apa? Waktu kembali ke Surabaya tahun 2012 itu kan 2011 Desember. Jadi saya mikirnya gini, kalau buka pasar malam buka di mana ya? Saya nggak tahu. Kan Surabaya ini kan nggak sekonsumtif Jakarta gitu. Duh, keliling nyari pasar malam tuh di mana tuh kok kayaknya susah gitu. Aduh, jualan apa ya? Akhirnya dapat itu di Kapasan, tapi itu harus nyewa. Aduh, kayak susah ya. Terus habis gitu laundry. Waduh, laundry, dayanya nggak cukup rumah ini. Waduh, terlalu banyak uang kan yang harus dikeluarkan. Saya ini tipe orang kalau uang sudah masuk jangan keluar gitu. Gitu. Ya bisa sih sebagai modal gitu. Saya baru bisa ngeluarin kalau ya ada gambaran gitu loh. Karena kan sempat waktu di Jakarta sempat minus itu kan, karena ya nggak ngerti itu kan. Nah gitu. Terus akhirnya yang paling gampang, saya waktu tahun 2012 bulan Januari, saya nggak peduli berapapun penghasilannya, saya ngelamar di kantoran nggak diterima. Bahkan saya ngelamar jadi pembantu nggak diterima. Ngelamar jadi, kan waktu itu zamannya Jawa Pos ya, dicari asisten rumah tangga gitu. Kenapa saya mau jadi asisten rumah tangga? Pikiran saya simple, pekerjaan paling mudah, pasti diterimanya, dan saya untuk ukuran asisten rumah tangga, saya pasti punya banyak skill. Saya bisa nyetir, saya bisa bahasa Inggris kan, saya bisa ngajarin anaknya majikan. Wah, saya bisa ngelesin, ngajarin matematika. Ya meskipun nggak pinter-pinter amat, tapi kan saya bisa menjadi guru pendampingnya anaknya juragan gitu. Berarti kalau gaji saya misalkan 600.000 sebulan, ditambah ngelesin, ditambah nyupirin majikan, ditambah saya bisa masak. Kan pasti kalau bos senang kan saya pasti dikasih banyak
ini kan kesempatan. Pikiran saya cuma simpel kayak gitu, tapi saya nggak diterima. Dia bilang kamu ini mau garong atau mau apa, gitu. Lihat tampilan saya, iya. Jadi mereka nggak nyaman mungkin ya, kok punya pembantu model gini. Jadi saya nggak diterima sih. Terus habis gitu saya ngelamar di dekat Petra itu ada tulisannya di apotik, dicari karyawan, itu nggak diterima juga. Terus di dekatnya Petra juga ada ini loh, apa namanya, yang cetak kartu nama itu loh, sablon. Iya, dicari karyawan, itu juga nggak diterima. Terus ya singkat cerita saya nggak diterima kerjaan mana-mana, ya saya ngojek, punyanya motor. Iya, punya motor, waktu itu belum ada Gojek online, ojek online belum ada. Jadi di tikungan Petra itu dulu itu suka ada mangkal sampai sekarang sih. Tapi kok sekarang yang mangkal Gojek ya. Dulu suka mangkal ojek-ojek. Saya punya motor itu kan cuman motor. Jadi saya jadi ojek. Ya kembali ke waktu dulu waktu di OSI. Kalau ya maksudnya ini bukan ke arah negatif ya. Kalau misalkan ini ibu-ibu butuh pijat atau apa ya, jadi saya ngojek bisa, saya mijet bisa. Pokoknya mana yang jadi uang. Waktu itu di Swalakerto saya di situ fokusnya ngojek gitu. Sampai suatu ketika ada langganan. Langganan saya itu CCCC, mungkin ya lulusan Petra kali ya. Lulusan Petra, terus habis gitu kerjanya di Basuki Rahman, Embung Malang ya, BRI Tower itu, kerja di situ. Nah, dia tuh nyaman sama saya, jadi saya jadi langganan. Saya jadi langganan, dia tuh tanya sama saya, kamu ini kayak orang makan sekolah ya katanya. Oh iya, saya makan sekolah gitu. Terus sekolah di mana gitu kan? Saya bilang saya sekolah di Monash University. University Australia, are you sure? Yeah, I'm sure, why not? Terus habis gitu dia kayak akhirnya ngomong bahasa Inggris gitu kan, karena nggak percaya sama saya. Ya bahasa Inggris saya ini nggak jago-jago amat, cuman ya paham lah dia tuh mau ngetes saya gitu. Terus habis gitu saya akhirnya dia bilang gini, besok kamu langsung ke sini aja ya, langsung nggak, jangan kerja di sini, kerjanya di BRI Tower situ. Nah, terus ternyata itu jadi sales kartu kredit. Ya itu juga sebentar ya, Bu. Sebentarnya gara-gara saya itu dapat informasi dari rekan-rekan itu bahwa kerja farmasi ini bayarannya besar. Nah, waktu itu saya bilang, farmasi apa yang besar? Orang saya ngelamar di apotek deket Petra aja saya nggak diterima. Terus iya besar tanpa harus kuliah, SMA aja diterima. Nah, itu maksudnya medical representative. Iya, Metra. Saya tuh bilang kerja apa saya nggak diterima gitu. Terus itu bayarannya ya, itu bisa sampai 4 juta, 7 juta gitu kan. Ya saya mikirnya gini kan, mendapatkan ratusan ribu aja saya bisa menghargai gitu kan. Wah, 4 juta, 7 juta waktu itu bagi saya kan besar ya. Wah, sudah saya harus cari kerja. Jadi pulang dari saya sales kartu kredit itu saya ini apa namanya? Hunting, singkat cerita saya kerja di perusahaan farmasi nomor 1 di Indonesia. Oh iya, sebelum itu tuh saya sempat kerja yang di percetakan ini ya, nyablon. Iya, jadi saya itu agak komplain sama orangnya. Saya bilang gini, saya kok nggak dipanggil-panggil. Ini sebelum kerja di perusahaan farmasi. Mundur dikit. Hah? Iya. Sebelum saya tuh bilang, saya ini kok nggak dipanggil-panggil. Ini setelah itu loh, ngelamar jadi asisten rumah tangga nggak diterima itu. Saya kok nggak dipanggil-panggil gitu. Oh, sudah penuh. Kalau sudah penuh kok ditulisnya masih dicari karyawan gitu. Tolong sampaikan ke atasannya kalau misalkan sudah penuh, saya jadi apa aja bisa, jadi sopir bisa, jadi apa aja bisa gitu, nggak harus ada di dalam kantor. Demi saya bisa dapat uang kok. Jadi saya itu saking nggak punya uangnya itu ya sehari, makanya saya setiap pagi bangun, bikin air, dikasih bawang putih, dikasih garam, telur. Buat makan. Jadi saya beli beras, beli bawang putih, beli telur. Itu tahun 2012. Itu untuk makan saya. Saya benar-benar waktu itu, saya ada tabungan. Tapi waktu itu kan di Kutisari ini juga ada dari ini ya, dari saya ngeluarin uang gitu. Jadi ya akhirnya ya seperti itu. Saya nggak punya uang sama sekali, habis waktu itu rumah harus gini, harus gitu, itu saya
harus ngeluarin uang gitu. Jadi waktu itu saya benar-benar terpuruk, sedih, lapar, perih perut. Tapi kan gengsi nih mau pulang lagi ke Madura nih gengsi kan. Ya saya akhirnya beli berasnya agak banyak, ya telur itu dibagi 3. Waktu itu seperti itu. Jadi itu Desember 2011, Januari, Februari 2012 itu seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya itu kan diterima yang di percetakan itu sebagai tukang sablonnya, bukan admin. Tukang ini loh, tukang sablon. Nah, itu pun karena saya backgroundnya jadi ojek, itu mbak-mbaknya yang admin itu saya bilang, Mbak ini naik apa? Naik, kalau ke ini, naik ojek gitu kan. Mereka kan tinggalnya kan kos-kosan itu, kos-kosan karyawan gitu kan, barengan kan. Saya bilang, berapa naik ojek? Mereka bilangnya 7.000. Saya bilang sudah gini aja 5.000, tapi bayarnya langsung 1 bulan. Mbak mau nggak segini? Saya tuh bilang sama dia gitu. Berarti kan mereka satu hari cuma spend 10.000, ya kali 25 250, ya kan. Nah waktu itu saya dapat 5 orang 250. Jadi kan itu sudah hampir gaji saya. Nah terus karena mereka dekatan sama tempat kerja dekatan, jadi saya pikir gini ya Mbak ya, Mbak kan sama saya nih, jadi Mbak berangkatnya jam 6.15, yang Mbak 6.30. Waduh, waktunya tidur saya disuruh berangkat, tapi kan murah gitu. Jadi seperti itu dulu. Mau jadi dapat 5. Nah, yaitu terus akhirnya saya ini kan pengen upgrade sampai akhirnya yang pulang dari tempat kerjaan itu kan yang ngojek yang CC tanya, kamu kayak orang makan sekolah itu kan. Nah, singkat cerita dari kartu kredit itu masuk di perusahaan farmasi saya Februari 2012. Saya ngelamar, saya nggak dipanggil-panggil itu. Saya nggak dipanggil-panggil. Waktu itu ada salah satu juga, saya nggak dipanggil-panggil. Nah kebetulan juga ada yang membantu saya itu. Saya punya saudara itu manajer di perusahaan itu. Saya tuh tanya, Ci, saya kok nggak dipanggil-panggil ya? Dia mungkin juga nggak mau terbeban kan. Dia bilang, kalau memang kamu ada pekerjaan lain ya sudah nggak apa-apa gitu. Kerja aja tempat lain. Waduh, kayaknya ini saya nggak bisa minta tolong dia juga untuk saya ndang dipanggil, saya ndang diterima gitu juga nggak ada harapan. Cuma dia membantu aja nginfo-nginfo gitu aja gitu. Nah akhirnya saya masih berkecimpung di situ aja gitu ya, muter aja di situ. Tapi kok tahu nggak Pak? Ya ngojek, ya sablon gitu. Saking pengennya saya punya kerjaan itu yang medical representative karena tergiur dengan katanya nggak usah kuliah aja baru masuk sudah bunyinya 4 juta 5 juta, itu kan kayak menggiurkan buat saya waktu itu gitu. Terus saya mikir, wah ini kalau gitu saya harus keterima, saking pengen keterimanya. Pagi, siang, malam novena rosario doa terus sampai kayak bernasar, Tuhan kalau ini terima saya nanti gini. Itu saking tergiur punya, wah gitu. Bagi saya itu besar ya waktu itu. Nah terus itu selisih kurang lebih 2 minggu saya ditelepon dengan Agnes. Ini kemarin kita dapat lamaran dari sini, bisa datang interview. Waduh gila itu, senangnya luar biasa, benar-benar saya bersyukur. Dan saya nggak ada kepikiran saya nggak mungkin diterima, saya pasti diterima. Kenapa saya pede? Kan katanya SMA aja bisa ini kan. Saya pikir kan skillnya kan nggak perlu yang gimana-gimana. Yang penting saya ini punya tekad keras, saya rajin gitu, pasti saya diterima gitu. Akhirnya saya diterima Februari 2012, lalu itu dikirim ke Bandung selama 1 bulan tuh kayak audisi. Jadi hari-harinya itu adalah belajar ujian. Terus jadi waktu saya naik jadi atasan itu kan kerjaannya medical representative itu kan entertain. Jadi kok sudah zona nyaman, ya kan. Kalau mau makan di sini nggak butuh proteksi. Ya jadi sekalian gitu. Jadi nggak ada beban sama sekali saya. Jadi ya jam kerja saya ya bisa dibilang ya jam kerja saya juga di perusahaan farmasi. Ya kayak gitu. Dan ini sih waktu itu saya
masuk perusahaan insurance itu 2013. 2013 terus saya ini nggak punya privilege gitu. Sekalipun saudara-saudara mama saya ini kan bisa dibilang ya luar biasa bagi saya, tapi saya nggak ada, bahkan mami saya nggak beli insurance di saya, belinya di agennya paman saya. Sampai tahun 2017 saya di insurance tuh 2013 sampai 2017 mami saya nggak beli di saya. Itu pun beli di saya karena saya mulai punya prestasi di insurance gitu. Jadi karena saya nggak punya calon-calon nasabah yang bisa diprospek, saya bangun network saya sendiri ya. Waktu itu saya mulai aktif di komunitas. Jadi waktu itu ada asosiasi pengusaha daur ulang plastik kayak gitu. Jadi saya aktif lagi di mana, lagi aktif di mana. Pokoknya di mana ada sekumpulan orang yang punya dana dan butuh proteksi besar, saya ada di situ pasti. Gitu. Dan di situ saya ngeblend sama mereka, dan misi saya tapi tetap ya kok. Saya ingin jadi pengusaha dan saya harus punya pabrik. Visi saya itu. Jadi ya tadi saya bilang sama Koko ya, dari keluarga besar mami saya ya cuman mami saya yang nggak punya pabrik. Iya. Role model saya paman-paman saya. Role model saya cousin-cousin saya. Ya jadi terus apalagi mama saya tuh kalau nggak memenuhi keinginan saya tuh ngomongnya gini, mami nggak punya uang, kamu sekolah yang bener aja. Nanti kamu bisa beli sendiri. Gitu terus gitu kan. Jadi rasanya, dan yang waktu itu saya tahu adalah orang punya uang harus punya pabrik gitu. Orang mau sukses harus punya pabrik. Waktu itu kan gambarannya seperti itu dari kecil gitu. Jadi ya tertantangnya ya juga pengen seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, dari situ saya mulai fokus di insurance. Saya mulai fokus di insurance, tapi nggak langsung tuh saya dapat uang besar, enggak. Jadi komisi saya sebulan itu 100.000 pernah, masih awal-awal 400.000, 600, ya rata-rata 1 juta. Rata-rata masih 1 juta. Terus saya sering dengar katanya orang-orang kerja di insurance ini bisa sampai miliaran gitu. Saya kok cuman ratusan ribu, jutaan gitu. Dan saya benar-benar cari tahu gitu, kok bisa? Itu cuman iklan atau bagaimana? Jadi saya ini nyusup di tim-timnya orang punya meeting. Jadi kan biasanya kan kalau di insurance itu kan ada unit-unit ya, ada agensi-agensi ya. Nggak mungkin bisa masuk ke unit ini, unit itu kecuali lagi berkolaborasi ya. Jadi saya nyusup karena saya ini penasaran, karena waktu itu saya punya tim itu kebetulan saya punya tim yang dulu itu tim yang nggak, rasanya tuh nggak ada gitu teman-teman yang punya income ratusan apalagi miliaran gitu. Jadi saya haus pengen tahu ilmunya apa, karena di tim saya nggak dapat, akhirnya saya nyusup di tim-tim lain. Nah karena saya nyusup tim lain saya jadi tahu, loh ternyata beneran ada gitu, caranya begini gitu. Nah karena saya merasa di tim yang ini nggak support, saya berontak. Jadi saya berontak, saya mengajukan ke atasan saya mau pindah tim, nggak boleh. Saya punya perusahaan insurance tuh nggak boleh pindah tim gitu tuh nggak boleh. Yang terjadi saya harus resign dulu, setelah itu saya masuk lagi, dan itu saya lakukan. Iya, dan itu saya lakukan karena kalau saya mau sukses saya harus berkumpul di tim yang sukses berat juga gitu. Jadi saya resign, saya masuk lagi. Ya seperti itu. Dan ini saya masuk di perusahaan insurance ini juga nggak ada yang ngajak. Ya tadi dari saya searching ini kan, dari properti, insurance, saya searching sendiri gitu, hunting sendiri. Nah singkat cerita saya sudah resign dari tim yang lama, saya masuk lagi di tim yang baru. Nah ini baru apa yang saya cari itu saya mulai dapat. Nah saya tahu caranya, harus begini, harus begitu. Pokoknya saya pelajari benar-benar. Singkat cerita, 2017
itu saya baru the first time saya punya uang miliaran nih. Hanya dalam waktu 4 bulan. 2017. Iya. The first time saya pegang uang besar, saya langsung telepon atasan saya. Waktu itu di Bandung ya. Jadi saya kebetulan di perusahaan farmasi itu untuk jabatan saya tuh udah level tertinggi di daerah gitu. Jadi atasan saya udah ada di Bandung. Saya telepon atasan saya bilang, "Pak, saya mau resign bulan ini." Wah, kenapa? Ada apa gitu kan? Gitu. Jadi saya dikasih waktu berapa bulan baru saya bisa resign. Itu saya udah gak pikir panjang. Jadi saya begitu pegang uang besar, saya langsung berani resign karena kalau nggak gitu kan nggak kesampaian nih saya punya. Nah, begitu keluar dari farmasi, waktu di farmasi saya ini kan sebenarnya sudah berkecimpung dengan dunia daur ulang plastik. Karena limbahnya saya kerja di farmasi itu kan saya simpan, saya jual gitu kan. Terus plus waktu di perusahaan insurans, saya bersinggungan dengan dunia saham. Gitu. Jadi ya sedikit naik level lah. Dari yang tadinya kerja sama orang, dagang, ngerti bisnis, akhirnya ngerti dunia saham, kayak seperti itu ya. Terus mulai ngerti ada investor, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya keluar dari perusahaan farmasi itu. Mama saya dengar kalau saya punya income segitu. Karena kebetulan salah satu saudara saya ada di situ, di perusahaan insurans itu. Gitu. Mama saya dengar, dan saya waktu itu pun juga di samping kerja farmasi, saya sudah mulai daur ulang plastik pakai mesin sederhana. Waktu itu hanya 19 juta, saya ada uang lah kalau beli, iya segitu. Terus akhirnya saya usaha daur ulang plastik itu numpang tempat mami saya. Tapi ternyata tuh nggak boleh gratisan, jadi harus bayar. Kayak gitu.